Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022. Saya membuat audio ini jam 23 lewat 45 menit. Sudah hampir tengah malam. Saya membuatnya di samping kolam renang di Hotel Meria Porosani di Jogja. Saya tadi bertemu dengan peserta kelas AMC, seorang ibu dari Jogja, kemudian ada juga seorang bapak dari Klaten yang menemui saya di Jogja, cerita tentang pengalamannya. Yang satu bapak itu sudah bisa membayar cicilan rukonya, bisnisnya lebih lancar, dan ibu tadi juga dia cerita bahwa sakit kankernya sudah hilang. Lalu ada seorang mbak juga yang dia cerita dulu permasalahan hukumnya gitu juga sudah beres. Alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang sadar bahwa semua kekuatan itu adalah dari Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan itu kepada kita untuk digunakan dengan benar. Kekuatan itu adalah di pikiran manusia, di pikiran kita. Kadang banyak orang ketika menyebut kata kekuatan pikiran itu berpikirnya yang salah, menganggapnya yang salah. Misalnya bisa bengkokkan sendok, kemudian bisa tahan bacok dan sebagainya. Bukan itu sebetulnya. Kekuatan pikiran itu manfaatnya untuk segala aspek kehidupan, urusan bisnis terutama, urusan mendidik anak, pengaruhi suami, mempengaruhi istri, buat karir lebih bagus, dan tentunya finansial lebih bagus lagi. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan itu ya bermulanya dari bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menggunakan pikiran dengan benar. Kalau salah dalam berpikirnya, kalau salah dalam menggunakannya, maka efeknya juga salah, efeknya juga tidak nyaman. Dan itu yang orang kadang tidak sadari, bahwa penyebab hidup tidak nyaman itu bukan nasib, bukan juga takdir, tapi karena isi dari kepalanya. Jadi apapun pekerjaan Anda, apapun pendidikan Anda, sebetulnya tidak menjamin hidup Anda itu sukses. Ya, saya ulangi ya, apapun pekerjaan Anda, apapun kuliah Anda, apapun pendidikan Anda SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan sebagainya, tidak menjamin hidup Anda itu nyaman. Dan jangan jangan buat alibi, tidak apa-apa saya sekolah tinggi. Yang penting kan pendidikan, bukan uang. Itu namanya Anda sedang membohongi diri Anda sendiri. Faktanya Anda hidup butuh uang, Anda mau sekolahkan anak butuh uang, Anda mau ngasih baju anak, istri juga butuh uang, ya. Jadi jangan seolah-olah Anda tidak butuh uang, padahal Anda butuh. Itu namanya munafik, ya. Banyak orang di mulutnya bilang mau, di kepalanya tidak mau, dan sebaliknya. Ya itulah manusia dengan segala kelucuannya bagi saya, dengan segala keunikannya. Manusia kadang membuat alibi bahwa tidak apa-apa hidup saya tidak enak sekarang, tidak apa-apa saya tidak punya uang itu tidak penting, yang penting itu bahagia. Oke, pendapat itu betul, tapi lebih betul lagi kalau uang itu bisa menaikkan level kebahagiaan Anda. Misalnya ketika Anda ingin ajak liburan, Anda bisa ngajak ke hotel yang bagus. Ketika saya liburan, saya ngajak ke hotel yang bagus di Jogja, Hotel Melia gitu ya, di kamar yang suite 2 lantai. Anak-anak bisa main berenang dengan happy, bisa makan tanpa mikir uang apapun, bisa kemanapun yang dia mau. Itu juga butuh uang, ya. Jadi jangan beralibi bahwa saya bahagia kok nggak ada uang, saya bahagia kok tidak punya uang. Ini salah. Ini hanya sebuah pembelaan diri ketika Anda tidak punya uang. Karena kalau saya tanya, Anda pilih mana? Pilih sedih di
pinggir jalan ataukah sedih menangis di hotel bintang 5? Sama-sama sedihnya, sama-sama menangisnya, pilih mana? Menangis di pinggir jalan ataukah menangis di hotel bintang 5? Tentu milihnya menangis di hotel bintang 5 kan, sama-sama sedih, sama-sama sedang sakit hati misalnya. Tentu lebih nyaman Anda sedihnya di hotel bintang 5, Anda sedihnya di tempat yang bagus. Nah, ini bukti bahwa kekayaan itu bisa menaikkan level kebahagiaan Anda. Jadi bagaimanapun hidup Anda tergantung dari kepala Anda sih. Kalau kepalanya isinya jelek-jelek, isinya yang negatif, ya jadinya negatif, jadinya jelek. Tapi kalau isinya baik, maka pasti hidupnya juga baik, hidupnya menyenangkan. Ayo mulai sekarang sadari ini, jadi jagalah kepala Anda. Kepala itu penting ya, dijaga kepalanya, makanya disuruh pakai helm. Supaya apa? Supaya kepalanya aman, supaya kepalanya itu tidak mudah terbentur, lalu rusak dan berdampak suatu yang negatif buat hidup Anda. Makanya jagalah isi kepala Anda, jaga dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak enak, dan Anda masukkan segala program di kepala Anda yang happy-happy, yang menyenangkan, dan tentunya penuh dengan kekayaan. Orang-orang kaya itu dengan orang-orang yang miskin bedanya bukan di pekerjaannya, bukan di bisnisnya. Jadi kalau Anda bilang, oh dia kaya karena dia punya bisnis, dia kaya karena dia pengusaha, dia kaya karena dia sekolah tinggi, enggak juga. No, salah. Orang kaya dengan Anda bedanya diisi kepala aja. Ada orang yang dia nggak lulus SMA kaya, ada orang yang nggak kuliah juga kaya, banyak. Ada orang yang nggak lulus SD kaya, banyak. Ada orang yang dia pekerjaannya terlihat bagus, miskin, ada. Ada orang yang kuliah tinggi miskin, banyak. Ada orang yang S1, S2 belum punya mobil, banyak. Ya, S3 yang juga miskin, banyak. Ya, jadi tidak sesuatu yang mutlak bahwa sekolah tinggi membuat hidup Anda nyaman dan kaya, tidak. Karena yang buat hidup orang itu nyaman atau kaya bukan level pendidikannya, bukan sekolahnya, tapi isi kepalanya. Saya lebih kagum kepada orang yang kaya dan sekolahnya bagus. Kenapa? Buat saya itu perfect gitu ya. Dia sekolahnya bagus nilainya, dia kaya, nah itu berarti ilmunya betul-betul diterapkan. Sebaliknya kalau dia hanya sekolah tinggi saja tapi tidak punya uang, buat saya dia gagal sekolahnya, dia gagal menerapkan ilmunya. Ciri orang berilmu adalah hidupnya nyaman. Ciri orang yang berilmu adalah hidupnya kaya. Ini sudah rumusnya. Jangan ngaku berilmu kalau Anda tidak punya uang. Jangan ngaku berilmu kalau Anda mobilnya jelek. Jangan ngaku berilmu kalau Anda belum punya rumah. Berarti ada yang salah di ilmu Anda, ada yang salah di pemahaman Anda. Akui ini dan terimalah. Jangan merasa bahwa saya kan sudah sekolah tinggi, saya sudah sekolah S1, S2, sekolah tinggi, ya ini sudah nasib aja saya miskin. No, bukan. Itu ada kesalahan di program kepala Anda. Bukan Tuhan yang buat Anda susah, bukan Allah yang buat Anda tidak nyaman hidupnya, tapi isi kepala Anda. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.